Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan Ibu Marieta selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen 2. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan soal yang sudah kita kerjakan untuk materi Financial Report. Kami beranggotakan saya sendiri Kanaya Ditya Putri dengan NIM 202450277 dan rekan saya Patricia Angeli dengan NIM 2024. Saya Indah Gustina dengan NIM 2024 50280. Perkenalkan, nama saya Caroline Farina Salim dengan NIM 2024 50307. Nama saya Reshifa Adia Salsabila dengan NIM 2024 50309. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratama Dewi dengan NIM 2024 50284. Oke, baik. Jadi kita di sini langsung masuk ke soalnya. Jadi di sini tuh ada perusahaan yang namanya Vulkan. Nah, di sini tuh kita udah diketahui kalau misalnya si Vulkan ini punya income statement yang berakhir di bulan Juni tanggal 30. Di sini tuh udah diketahui kalau salesnya itu sebesar $750.000, variable expense sebesar $336.000, dan kemudian mendapat contribution margin sebesar $414.000 hasil pengurangan dari sales dikurang variable expense. Kemudian diketahui fixed expense-nya sebesar $378.000, kemudian dikurangi dengan contribution margin, mendapatlah hasil net operating income sebesar $36.000. Nah, jadi di sini tuh manajemennya itu kecewa dan manajemen ini pengen ningkatin profitnya. Jadi kita tuh di sini disuruh untuk membuat contribution margin. Di sini tuh diketahui kalau misalnya si Vulcan Company-nya ini mempunyai dua teritori penjualan. Yang pertama itu ada Northern dan yang kedua itu Southern. Nah, jadi Northern-nya ini mencatat penjualan sebesar $300.000 dan $156.000 untuk variable expense. Dan sisanya itu akan dimasukkan ke dalam Southern. Nah, kemudian di sini diketahui kalau fixed expense-nya itu sebesar $120.000 dan $108.000 masing-masing untuk Northern dan Southern-nya. Kemudian jadi tuh ternyata si Northern ini punya dua distributor. Yang pertama itu ada Pax dan yang kedua itu Tips. Nah, di sini tuh kita diketahui lagi kalau misalnya penjualan dari Pax itu totalnya $50.000 dan penjualan dari Tipsnya itu sebesar $250.000. Kemudian variable expense-nya diketahui 22% dari harga penjualan untuk Pax dan 58% itu untuk Tips. Nah, jadi di sini diketahui juga kalau misalnya fixed expense untuk traceable-nya itu sebesar $30.000 untuk Northern dan untuk Pax dan $40.000-nya itu untuk Tips. Selanjutnya kita tuh disuruh mencari untuk contribution margin-nya. Contribution segmented margin. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ke jawaban. Nah, di sini itu jadi kita yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menulis judul dulu. Di sini ada nama perusahaan Vulcan Company, kemudian judul laporan yang mau kita tulis yaitu segmented income statement contribution margin, dan untuk periodenya yaitu for the month ended June 30. Kemudian di sini itu kita diketahui kan tadi salesnya itu sebesar $750.000 untuk total, dan untuk Northern-nya itu diketahui sebesar $300.000. Jadi untuk mengetahui Southern-nya ini kita tuh hanya perlu mengurangi dari territories-nya ini sebesar $750.000 dikurang $300.000, maka kita mendapat hasilnya itu $450.000. Kemudian untuk variable expense juga sama, Northern-nya itu diketahui sebesar $156.000 dan untuk totalnya itu $336.000. Untuk mengetahui Southern, kita melakukan cara yang sama yaitu territories dikurang dengan Northern, maka mendapat hasilnya $180.000. Kemudian kita mencari contribution margin-nya. Contribution margin itu didapat dari penjualan dikurang sama variable expense. Jadi $300.000 dikurang $156.000 mendapat hasil $144.000. Kemudian untuk Southern, dari sales itu $450.000 dikurang dengan variable expense-nya sebesar $180.000, maka didapat $270.000. Begitupun dengan total keseluruhannya atau teritoriesnya, yaitu $750.000 dikurang dengan $336.000 dan mendapat hasil $414.000. Nah, hasil ini harus balance atau harus sama dengan hasil penjumlahan dari Northern dan Southern-nya. Jadi $144.000 ditambah $270.000 juga menghasilkan $414.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kita dapatin contribution margin, kita bisa kurangin dengan yang namanya traceable fixed cost.
Dimana untuk nominalnya bisa kita langsung ambil dari soal. Kalau untuk Northern itu nilainya 120.000 dan untuk Southern itu nilainya 108.000. Jadi kalau ditotalin di territories nilainya jadi 228.000. Kemudian kita bisa dapetin territories margin dengan cara kurangin contribution margin dengan traceable fixed cost. Jadi untuk Northern nilainya 144.000 dikurangin 120.000, hasilnya 24.000. Kemudian untuk Southern 270.000 dikurangin 108.000, jadi 162.000. Kemudian di territories atau totalnya 414.000 dikurangin 228.000, jadi 186.000. Kemudian setelah kita dapetin territories margin, bisa kita kurangin dengan common cost. Dimana kalau di soal itu kan udah diketahui bahwa fixed expense-nya itu 378.000. Terus di traceable fixed cost tadi udah kita pakai itu 228.000. Jadi selisihnya itu yang belum 150.000. Jadi untuk dapetin net operating income-nya, territories margin dikurangin dengan common cost. 186.000 dikurangin 150.000, hasilnya itu jadi 36.000. Selanjutnya di soal itu bilang kalau misalkan perusahaan itu berperan sebagai distributor eksklusif untuk dua produk, yaitu produk tax dan juga tips yang fokus analisisnya itu ada di wilayah Northern selama bulan Juni. Nah di sini kita langsung masukin aja untuk sales produk tax yaitu sebesar $50.000. Sedangkan sales untuk produk tips dia itu lebih besar daripada si tax yaitu sebesar $250.000. Nanti kita jumlahin sales antara tax dan juga tips, kita menemukan totalnya yaitu $300.000. Nah di sini kita langsung masukin aja untuk variable expense-nya. Nah di soal dia bilang kalau misalkan variable expense untuk tax itu 22% dari selling price, sedangkan untuk tips dia itu 58% dari selling price. Nah, berarti kita langsung aja masukin variable expense-nya yaitu 22% kita kali dengan 50.000 untuk produk tax. Nanti kita akan menemukan variable expense-nya tax itu sebesar $11.000. Nah untuk tipsnya kita langsung kali aja $250.000 dari sales kita kali dengan 58%. Nanti kita akan menemukan variable expense untuk produk tips yaitu sebesar $145.000. Nah di sini kita totalin lagi variable expense antara tax dan juga tips yaitu sebesar $156.000. Nah selanjutnya kita langsung aja ngitung contribution marginnya dengan cara mengurangi sales dengan variable expense-nya. Nah kita hitung dari masing-masing produk dulu. Untuk tax-nya itu kita ada sales $50.000, lalu kita kurangin dengan variable expense-nya sebesar $11.000, dan kita akan menemukan contribution marginnya sebesar $39.000. Nah untuk produk tips-nya kita dapat salesnya itu sebesar $250.000, kita kurang dengan variable expense-nya sebesar $145.000, kita menemukan contribution margin untuk produk tips sebesar $105.000. Nanti kita totalin lagi contribution margin antara produk tax dan juga produk tips yaitu sebesar $144.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan contribution margin-nya dulu. Nah, contribution margin adalah sales dikurang sama variable expense yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu akan mendapatkan contribution margin yaitu 39.105 sama dan itu dijumlahin jadi 144.000. Lalu dalam soal dijelaskan ada traceable fixed cost yaitu di dalam soal yang menyebutkan kalau seandainya itu ada 30.000 dari tips lalu dari tax, lalu ada 40.000 dari tips. Nah, selanjutnya itu akan dimasukkan di dalam traceable fixed cost. Jadi 30.000 ditambah 40.000 menjadi 70.000. Lalu akan dikurangi dengan
contribution margin akan mendapatkan distribution margin, yaitu menjadi 9.000 dan 65.000, dan hal tersebut akan dijumlahkan menjadi Norton, yaitu 74.000. Nah, 74.000 ini akan dikurangi oleh common cost, yaitu 120.000 yang ada di soal, lalu dikurangi oleh 70.000, yaitu traceable fixed cost yang menjadi 50.000, lalu akan dikurangi dengan distribution margin yang tadi kita sudah catat, yaitu 74.000. 74.000 dikurangi 50.000 akan menjadi 24.000. 24.000 ini adalah net operating income. Terima kasih. Kita masuk ke soal, di mana divisi A memproduksi electronic circuit boards. Board ini dapat dijual ke divisi B dalam perusahaan yang sama atau kepada pelanggan luar. Tahun lalu, aktivitas berikut terjadi di divisi A. Harga jual per circuit board itu sebesar $125. Biaya variabel per circuit board itu sebesar $90. Jumlah circuit boardnya diproduksi selama tahun tersebut sebanyak 20.000 unit. Dijual ke pelanggan luar sebanyak 16.000 unit. Dijual ke divisi B sebanyak 4.000 unit. Penjualan ke divisi B dilakukan dengan harga yang sama seperti harga penjualan kepada pelanggan luar. Circuit board yang dibeli oleh divisi B digunakan untuk memproduksi instrumen elektronik. Satu board digunakan untuk satu instrumen. Divisi B mengeluarkan biaya variabel tambahan sebesar $100 per instrumen. Kemudian menjual instrumen tersebut dengan harga $300 per unit. Soal pertama yaitu kita diminta untuk membuat laporan laba rugi untuk divisi A, divisi B, dan perusahaan secara keseluruhan. Kita masuk ke perhitungan dari divisi A. Pendapatan dari divisi A itu terdiri dari dua sumber. Penjualan keluar sebanyak 16.000 unit dengan masing-masing $125. Total penjualan keluarnya berarti sebanyak 16.000 kita kalikan dengan 125 unit sama dengan $2 juta. Yang kedua, penjualan ke divisi B sebanyak 4.000 unit juga dengan harga $125. Total penjualan ke divisi B sebanyak 4.000 dikali 125 sama dengan $500.000. Jika kita jumlahkan, total sales divisi A adalah $2.500.000. Biaya variabel divisi A adalah $90 per unit untuk 20.000 unit yang diproduksi. Total biaya variabelnya sama dengan 20.000 dikali 90 sama dengan $1.800.000. Maka contribution margin dari divisi A adalah 2.500.000 dikurangi 1.800.000, yaitu $700.000. Selanjutnya, perhitungan divisi B. Divisi B menerima 4.000 board dari divisi A, lalu mengolahnya menjadi instrumen elektronik. Harga jual per instrumen adalah $300. Total penjualan dari divisi B sama dengan 4.000 dikali 300 sama dengan $1.200.000. Biaya variabel divisi B terdiri dari dua elemen. Yang pertama, cost board dari divisi A sebanyak 4.000 kita kalikan dengan 125 sama dengan $500.000. Yang kedua, additional variable cost dari divisi B yaitu 4.000 kita kali 100 sama dengan $400.000. Sehingga total biaya variabel divisi B adalah $900.000. Maka contribution margin divisi B adalah 1.200.000 dikurangi 900.000 sama dengan $300.000. Lalu kita gabungkan hasil dari divisi A dan divisi B untuk melihat profit perusahaan secara keseluruhan, di mana total sales perusahaan sama dengan $3.700.000, yaitu $2.500.000 dari divisi A kita tambahkan dengan $1.200.000 dari divisi B, dan total variable expense sebanyak $2.700.000, di mana $1.800.000 dari divisi A kita tambahkan dengan $900.000 dari divisi B. Dengan demikian, total contribution margin perusahaan adalah $1 juta. Tidak ada traceable fixed cost atau common cost yang dicantumkan pada soal, sehingga net operating income perusahaan adalah $1 juta. Dari exercise 13A.3 itu, soalnya kan asumsikan kapasitas produksi divisi A itu adalah 20.000 unit papan sirkuit. Nah, tahun depan si divisi B ini tuh ingin membeli 5.000 papan sirkuit dari divisi A. Nah, awalnya itu si divisi B ini tuh permintaannya itu cuma 4.000 unit. Nah, dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, haruskah divisi A itu menjual 1.000 unit papan sirkuit tambahan tersebut ke divisi B atau tetap dia menjualnya ke pelanggan eksternal? Nah,
Tadi kan kita udah ketahui nih bahwa kapasitas si A ini 20.000 unit. Nah, sedangkan yang baru kita ketahui itu kan permintaan dari divisi B yaitu sebesar 4.000 unit sebelumnya. Nah, 4.000 unit itu dikurang dengan 20.000 unit yang tadi itu dikurang dengan 4.000 unit, jadinya 16.000 unit. Nah, 16.000 unit itu kan permintaan dari pelanggan luar. Nah, kita tuh asumsiin bahwa kalau ini tuh tahun depan gitu kan ditambah 1000 unit ini. Nah, berarti kan total permintaan si B ini kan meningkat 1000 unit kan. Nah, 5000 unit ini ditambah dengan 16000 unit dari permintaan pihak luar, yaitu jadi sebesar total permintaan itu sebesar 21.000 unit. Ternyata total permintaan itu lebih besar daripada kapasitas sebesar 1000 unit. Nah, yang jadi perdebatan itu apakah 1000 unit ini itu tetap mau dijual ke pelanggan luar atau dia mau menjualnya ke divisi B. Jadi kita cari dulu kontribusi margin per unitnya. Nah, kita tuh hitung dulu dari penjualan eksternal. Nah, yang sudah diketahui di soal sebelumnya bahwa harga jual penjualan eksternal itu tadinya $125 per unit, dikurang dengan biaya variabel yaitu $90 per unitnya juga. Jadi totalnya itu $35 per unit. Nah, $35 per unit itu dikali dengan 1000 unit, jadinya 35.000 unit. Itu adalah total laba yang hilang kalau misalnya si perusahaan itu tetap mau menjual 1000 unit ini ke pihak luar gitu. Jadi yang harusnya dia dapat 35.000 unit, jadi dia nggak dapat gitu karena dia memaksa menjualnya ke divisi B gitu. Nah, kita ngitung ke kontribusi margin ke penjualan ke divisi B. Nah, kita udah tahu nih kalau harga jualnya itu awalnya $300 per unitnya. Nah, terus kita dikurang dengan biaya variabelnya itu kita kuranginnya itu biaya variabel dari penjualan luar ditambah dengan divisi B. Kenapa? Karena kita tuh mau menghitung laba real perusahaan. Makanya kenapa kita mengurangi semua total biaya variabel yang telah perusahaan keluarkan. Jadinya $90 itu ditambah $100, jadi $190. Nah, tadi kan harga jualnya itu $300 kan. Nah, $300 itu dikurang $190, jadinya $110 per unitnya. Nah, $110 per unit itu dikali dengan 1000 unit, jadinya 110.000 unit. $110.000. Sorry. Nah, jadi total laba yang didapetin kalau dia menjualnya ke divisi B itu sebesar $110.000. Nah, kesimpulannya kan kita udah lihat nih tadi kan, ternyata yang lebih besar laba yang kita dapetin itu malah kalau kita menjualnya ke divisi B. Berarti kan kesimpulannya si divisi A itu harus menjual 1000 unit papan sirkuit tambahan itu ke divisi B karena terlihat lebih besar gitu laba yang didapetin. Nah, kita hitung juga peningkatan laba bersih perusahaan. Nah, tadi kan total laba yang kita dapetin kalau kita menjual ke divisi B itu sebesar $110.000 kan, dikurang dengan total laba ketika kita menjualnya ke pelanggan luar yaitu sebesar $35.000, jadinya $75.000. Jadi perusahaan itu mendapatkan laba bersih ketika dia menjual 1000 unit. Ketika dia menjual 1000 unit papan itu ke divisi B itu dia dapat laba bersihnya itu sebesar $75.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.